Halo para dukun. Hati-hati nih, saya nggak ngerti ini. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih, ya, pesulap merah. Iya. Lu ngapain dekatin gue sih? Lu butuh pengacara ya? Hah? Ya, saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kalau misalnya di acara hujan kan, masa kalau hujan. Oh, iya, udah geser. Masa punya emok soalnya biar Oke, Marcel datang mencari backup dari saya untuk sebanyak mungkin mencari buku-buku lagi. Jadi saya tantang Marcel Radival, ya. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Kambing beli sendiri dijaga oleh yang nganter, maksudnya keluarganya yang nganter. Kita hanya fokus ke sesakit, kita teleportasi. Teleportasi itu perpindahan dari hardware ke software, kembali ke hardware lagi. Andaikan kambing bisa bicara, maka kambing akan bilang kalau ini orang udah gila. Halo guys, balik lagi ke channel kesayangan kita semua, Katakan Tutus, yang akan selalu membahas hal menarik dan menghibur kalian semua. Dan untuk pembahasan video kali ini lebih seru gengs. Setelah Firdaus pengacara dukun melaporkan para penghancur dukun, pesulap merah dan Dr. Richard, akhirnya para penghancur dukun ini berkumpul gengs. Seperti Dr. Richard Lee, Marcel Radival, Dennis Karista, dan juga Jindan. Setelah para penghancur dukun ini berkumpul menjadi satu, ketar-ketirlah para dukun ini ya, dan membuat Firdaus Oil dan para dukun bungkam. Karena yang digandeng para penghancur dukun ini nggak tanggung-tanggung, Bang Hotman Paris geng. Ini mah bikin kubu dukun ketar-ketir. Guys, kenalin nih abang-abangan gue nih guys. Mau nanya nih Bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya Bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Siap. Kalau Bapak Paris, yuk. Sekarang para penghancur dukun makin kuat dengan bergabungnya Bang Hotman Paris. Ternyata Rudy Salim yang bekerja sama dengan pesulap merah tepati janjinya geng untuk memberikan perlindungan hukum untuk pesulap merah dengan kuasa hukum yang ditunjuk. Dan saya yakin somasi atau laporan yang jika sampai diproses, tentunya saya dari korporat juga akan memberikan perlindungan hukum dengan kuasa hukum yang kita akan tunjuk jika hal itu terjadi. Tapi saya cukup yakin dengan laporan-laporan yang ada sekarang itu tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan, sehingga saya cukup yakin dengan tindakan saya. Ini aja untuk pembahasan video kali ini gengs. Seperti biasa, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita makan bersama nih. Ada Abang Hotman. Sebelahnya juga merah nih. Woi, Marcel. Hai Terina. Oh gitu ya. Tenang, semuanya tenang. Ada abang gue nih. Dr. Richard membuat sayembara untuk pembuktian Gus Irfan. Kalau saya melihat mereka semakin aneh, semakin hari mereka buat sayembara tandingan. Itu bukan sayembara, goblok. Kalau Anda memang seorang dokter bedah kecantikan, silahkan bedah Gus Irfan menjadi ganteng seperti artis Korea. Hey, Gus Implan. Maaf, maksud saya Gus Irfan ya. 1 miliar buat permak si Gus Irfan nggak cukup. Berapa sayembaranya? 1 miliar. Buat makan aja susah si Daus. Buktinya nonjok sekarang kan. Hey, 1 miliar bedah si Irfan, hidung saja nggak cukup. Hancur. Perlu berapa ton plastik itu? Lagian kita harus Dr. Richard harus menyiapkan banyak peralatan, soalnya kebal. Kan kebal. Pesing. Gimana mau dioperasi? Kagak mempan, saudaraku.
Mereka kan tolol. Awalnya ngaku kebal, awalnya ngaku sakti, kemudian nantang Dr. Richard, disuruh operasi. Kan dablek itu. Itulah dukun. Logika kebalik, ngomong begini, bantah sendiri, lawan sendiri, hantam sendiri, pijak sendiri. Itu udah cocok satu paket itu. Si Firdaus Owil sama Gus Implan. Wesi yo wesi. Ya gimana gue sanksi sama dia dokter? Bukan, jangan-jangan ini yang orang. Kita akan membahas nasib si pengacaranya dukun ini, sahabat. Oknum pengacara dukun ini sudah berani-berani menantang Bang Hotman Paris. Siap-siap kau ya, oknum pengacara dukun ya. Siap-siap kau pengacara dukun, tamat nasibmu. Berani nantang Bang Hotman Paris ya sahabat. Mengatakan kalau Bang Hotman Paris ini wawasannya kurang tinggi katanya. Dia mengatakan kalau Bang Hotman Paris disuruhnya baca dulu buku yang banyak, baca dulu pasal-pasal yang bagus. Selebeh, woi, ente pengacara dukun ya. Saya sampaikan dengan kamu tuh anak kemarin sore. Anak kemarin sore, selebeh. Kamu mau coba-coba melawan, menantang Bang Hotman Paris. Kalau Bang Hotman Paris sudah tepuk tangan, tamat nasibmu. Pengacaranya dukun ini menantang Bang Hotman Paris, sahabat. Wow. Loh ini bukan indikasi kalau menurut saya. Indikasi. Bang Hotman Paris ini bukan indikasi, dia udah masuk dalam ranah kuasa. Karena dia ikut ngomong kok, halo para dukun. Ini tidak ada dukun di Indonesia di undang-undang. Ini dia udah ngomong, berarti kan dia udah masuk dalam ranah kuasa kan gitu. Gitu. Kalau dia tidak ada kuasa, ngapain ikut ngomong dalam kontestasi ini kan gitu. Tapi ada gak sih Bang sebagai pengacara junior, lebih junior daripada Bang Hotman gitu, lawan sekaliber Hotman Paris gitu. Abang ada rasa takut atau apa gitu? Kan saya bilang selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak, apalagi Hotman gitu loh. Selama saya masih pegang kuasa, officium nobile, pengacara itu nggak boleh takut pada siapapun. Itu apa sih? Jabatan paling terhormat pengacara itu. Bahkan saking terhormatnya sama sejajarnya dengan institusi negara. Perumpamannya adalah jenderal tuh. Jenderal itu tidak sejajar dengan pengacara, tapi institusinya sejajar dengan salah satu pengacara di Indonesia. Bayangkan. Itu makna daripada officium nobile. Makanya dia nggak ada rasa takut kalau sana. Mana ngapain takut? Gitu loh. Yang penting kita sesuai dengan rule-nya gitu. Jadi artinya di sini apa yang diucapkan oleh Bang Hotman tadi, dia bilang dukun nggak ada. Jadi analoginya kemana gue bingung jadi. Terus ada lagi dia bilang dukun itu tidak masuk dalam undang-undang ya. Dan dukun tidak masuk dalam undang-undang katanya gitu. Sementara dia bilang lagi di menit berikutnya dia bilang dukun itu sedang dibahas, dukun santet itu sedang dibahas di RKUHP. Gue bingung jadinya, kata dia dukun nggak masuk dalam undang-undang gitu loh. Terus beberapa menit kemudian dia bilang dukun itu sedang dibahas di RKUHP. Makanya gue bilang nih Bang Hotman jangan banyak piknik Bang. Tolong Bang jangan banyak piknik ya. Tolong. Jadi jangan memalukan gitu loh Bang Hotman. Banyakan piknik akhirnya ngaco gitu. Gitu ya. Bang Daus, cuman Bang Hotman juga sempat mention tentang yang bahwasanya orang yang mengaku bisa santet atau dukun santet aja itu udah terkena pasal gitu ya kan, apalagi orang yang ngaku-ngaku dukun di luar sana. Nah, tanggapan Bang Daus sendiri seperti apa? Itu betul. Dalam RKUHP tidak disebutkan secara eksplisit ya tentang dukun tersebut atau dukun santet tersebut ya, tetapi di situ membahas tentang sanksi pidana apabila melakukan kegiatan supranatural dan merugikan orang hingga orang itu cacat, sakit dan meninggal. Itu dalam RKUHP itu sudah dicatat di situ. Tidak secara eksplisit tidak dituliskan bahwa itu dukun santet, tidak ada tulisan santet atau dukun, tidak ada. Tetapi masyarakat yang melakukan kegiatan supranatural yang berkaitan dengan supranatural hingga merugikan orang itu akan. Jadi sebenarnya gini loh. Makna mens rea itu kita harus pelajari dulu ya di dalam istilah hukum ya. Makna mens rea. Niat jahat. Jadi mau dukun santet kayak namanya, mau penjahat kelamin kayak mau penjahat begal motor kayak apa, selama mens rea-nya nggak ada nggak kena sebenarnya. Gitu loh. Lo tulis depan rumah lo, saya dukun santet, tapi kalau lo nggak ada kegiatannya, orang gerbek rumah lo, orangnya yang kena pidana bukan lo nya. Lo tulis aja, ini rumah dukun santet, lo tulis aja. Kalau ada warga yang datang gerbek lo,
sementara dia nggak ada perbuatannya, hanya nulis banner doang, warga itu kena pidana 170 gitu loh, pengeroyokan atau pengerusakan secara bersama-sama gitu. Jadi makna mens rea ini loh yang harus ditimbulkan. Makanya dibilang ketika orang-orang menganalogikan musyrik itu adalah dukun, ini salah banget gitu loh. Kan di dalam ilmu Islam, maaf ya, gue nggak paham ilmu Islam, nggak begitu ini ya, bukan domain gue, karena itu bagian daripada asatid dan lain-lain. Tapi gue coba menjelaskan bahwa musyrik yang gue ketahui adalah ketika orang itu mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah, musyrik dan syirik. Nah kalau lantas kalau gue sholat istikharah, gue minta dikasih rumah yang gede di Pondok Indah, gue sholat istikharah, tahu Allah mengabulkan, apakah gue itu syirik, musyrik? Lantas kalau seandainya orang minta air sama gue minta bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah, terus gue baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil ayat ja'al kaidaum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Apakah itu gue jadi syirik? Pas gue tiupin begitu air, gue kasih ke orangnya sembuh. Apa gue syirik? Kan itu dari Allah. Makanya gue bingung, kok dukun dibilang syirik? Selama dukun itu masih mempercayai kekuatan Allah, mau medianya rumput kek, mau medianya gue tiup begini, sembuh terserah dia. Maaf ya, lo jadi ini bahan ini cobaan. Nggak apa-apa, itu lo tenar, gitu loh. Mau gue mau pakai apa kek, terserah gue, gitu loh. Atau dukun, terserah dukun. Yang penting selama dia tidak mencelakai orang, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus, jangan lo vonis. Karena rombongan si Marcel CS ini sekarang ditambah sama Bang Hotman Paris, ini kayaknya memvonis gitu loh. Kok berani memvonis? Itu juga salah satu pernyataan abang tadi itu salah satu pernyataan yang menguatkan pernyataan abang sebelumnya yang mengatakan orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Itu juga ya bang? Ya kan gue bilang begitu, orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Waktu itu kan pernah gue jelasin waktu gue makan sama bini gue sehingga jadi viral kan. Padahal video itu gue langsung hapus, kok tato ada yang ngambil, tapi nggak apa-apa lah, itu nggak ada masalah. Tapi pernyataan gue pada saat itu, orang yang percaya dukun itu batal. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, dukun itu adalah supranatural yang berkaitan dengan goib, yang mempercayai hal yang goib. Lantas kalau lo bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhanku, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulku. Syahadat tauhid dan syahadat rasul digabungkan menjadi satu, jadi syahadat. Gitu. Syahadat itu bersaksi bahwa gue percaya ada Allah, karena Rasul pernah menghadap Allah, gitu, melalui jalan Isra Mi'raj, walaupun tidak bertemu langsung, gitu kan, walaupun tidak bertemu langsung dengan Allah, mungkin dia dapat dari wahyunya atau apanya, dari perjalanan Isra Mi'raj atau apa kan gitu. Nah, itu ustadz yang bisa menjabarkan secara detail. Maka itulah yang analogi yang gue bilang, kalau lo nggak percaya dukun berarti nggak percaya goib. Karena goib itu ada dua, goib mutlak dan goib biasa. Goib mutlak itu yaitu hari kematian kita kapan, itu goib mutlak. Allah itu apa, itu goib mutlak, ya kan? Hari rezeki kita, hari apes kita kapan, itu goib mutlak. Tapi kalau goib yang tidak mutlak itu, setahu gue yang bisa kita lihat dengan akal pikiran yang nyata, mata kasat mata gitu.